Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, program studi Perbankan Syariah, mahasiswi semester 6, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SH, MH, CME. Materi yang pertama adalah urgensi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Nah, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Pengertian perbankan syariah menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah sebagai berikut. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu, pengertian bank syariah itu sendiri adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Bank syariah atau juga disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Arbitrase adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa, terlebih pada sebuah sengketa yang masih bisa didamaikan. Arbitrase banyak diminati oleh para pelaku usaha ekonomi yang memiliki sengketa keperdataan. Karena sifat arbitrase menerapkan kerahasiaan dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan UU Nomor 3 Tahun 1999. Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, proses persidangan arbitrase berjalan serta di bawah arahan seorang arbiter sendiri atau dalam anggota. Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Nah, konflik sendiri berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Sedangkan menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dimulai dari persepsi yang berbeda tentang suatu kebutuhan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Prof. Dr. Akil Husin Al-Munawar mengatakan bahwa dari kajian para pakar Islam di lingkungan 4 mazhab, pengertian arbitrase adalah yang pertama, menurut mazhab Hanafiyah, arbitrase adalah memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dan hak atau ucapan yang mengikat dari mempunyai kekuasaan secara umum. Yang kedua, menurut mazhab Malikiyah, arbitrase adalah pemberitaan terhadap syariah menurut jalur yang pasti atau mengikat, atau sifat hukum yang mewajibkan pelaksanaan hukum Islam walaupun dengan takdil atau keputusan. Tindakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Kemudian yang ketiga, menurut mazhab Syafi'iyah, arbitrase adalah memisahkan pertikaian antara dua pihak atau lebih dengan
hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengatakan hukum syara terhadap suatu peristiwa, perikatan atau perjanjian yang wajib dilaksanakan. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali, arbitrase adalah penjelasan dan kewajiban suatu perikatan atau perjanjian serta penyelesaian persengketaan antara pihak yang bersengketa. Arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan proses peradilan konvensional yang ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, prosedur dan keutusan sederhana, dapat waktu yang relatif singkat. Yang kedua, biaya lebih rendah. Yang ketiga, dapat menghindari paparan keputusan publik. Yang keempat, hukum acara dan bukti lainnya tenang. Yang kelima, para anggota bisa memilih hukum mana yang akan ditegakkan dalam arbitrase. Yang ketujuh, dapat memilih arbiter sesuai ahli di dalam bidang masing-masing. Yang delapan, putusan bisa lebih relevan dalam keadaan dan kondisi apapun. Yang kesembilan, keputusan biasanya final dan mengikat, tidak termasuk harus diajukan banding atau mengesampingkan. Yang selanjutnya, putusan arbitrase biasanya dapat ditegaskan dan ditegakkan oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa tinjauan, tidak sama sekali. Selanjutnya, proses atau prosedur arbitrase lebih mudah dipahami komunitas luas. Yang terakhir, menutup kemungkinan forum shopping. Meskipun arbitrase memiliki keunggulan, namun arbitrase juga mempunyai kelemahan apabila dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Kelemahan dan kritikan terhadap arbitrase sering diajukan antara lain sebagai berikut. Hanya perusahaan yang beritikat baik yang bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Kegagalan untuk melakukan proses yang semestinya. Kurangnya elemen kepastian. Daya yang tidak mencukupi membimbing para pihak untuk berdamai, kurangnya motivasi produksi bukti, saksi, dan lain-lain, berkurangnya hak hukum, eksekusi, dan penegakan keputusan. Sengketa dapat disembunyikan dari publik, tidak dapat menghasilkan solusi pencegahan, keputusan yang berpotensi bertentangan karena tidak ada sistem preseden untuk keputusan sebelumnya dan karena fleksibilitas arbiter. Oleh karena itu, putusan arbitrase tidak dapat diprediksi. Kualitas keputusan sangat tergantung pada kualitas para arbiter. Materi yang kedua adalah kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas dalam perbankan syariah. Menurut dasar hukum, keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu pada dasarnya dapat didasarkan pada ketentuan pasal 55 UU 21 tahun 2008 yang menegaskan bahwa Basarnas juga dapat menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada banding terhadap putusan tersebut. Kemudian berkaitan dengan permasalahan dasar hukum, keputusan Basarnas dalam melakukan penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya juga dapat didasarkan pada ketentuan pada pasal 60 UU 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Kedudukan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 PUU 10 tahun 2012, maka kekuatan hukum untuk pelaksanaan surat keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan sah dan mengikat para pihak serta bersifat final and binding berdasarkan asas pactum compromitendo. Hanya saja dieksekusi atau pelaksanaan surat keputusan Basarnas menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dan ketentuan pasal 55
UU 21 tahun 2008. Hal ini yang dimaksud untuk menciptakan tertib hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi maupun perbankan syariah yang menjadi kewenangan di peradilan agama. Sebagai lembaga arbitrase, BAMUI juga bertugas sebagai lembaga di bawah ini dalam penyelesaian yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain yang dimana para sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai peraturan prosedur yang dilakukan BAMUI. Yang kedua, memberikan suatu pendapat yang mengingat tanpa adanya suatu perselisihan mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian permintaan para anggota. Dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah dapat dilakukan oleh anggota yang bersengketa melalui dalam pengadilan dan luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa non-litigation dilaksanakan melalui arbiter atau alternatif penyelesaian sengketa. Menurut R. Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan atau perkara oleh satu orang atau beberapa orang arbiter yang secara bersama-sama ditunjuk oleh para anggota yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Arbitrase sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan dalam prakteknya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini dipilih sendiri baik satu orang atau lebih yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara arbiter. Arbitrase institusional atau lembaga arbitrase merupakan para pihak yang dipilih oleh para pihak untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbitrase. Arbitrase ini bersifat permanen yang didirikan oleh suatu organisasi atau pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sedangkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat memperjelas wewenang dan kedudukan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam melakukan penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Pada wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa yang terdapat pada perbankan syariah apabila di dalam akte perjanjian ada klausul bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka dalam menyelesaikan sengketa melalui Basarnas. Menurut pasal 24 UUD NRI 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Dalam undang-undang tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman
dalam melakukan fungsi dan kedudukan yang ada di peradilan yang dibantu dengan badan-badan kekuasaan peradilan yang lainnya. Kewenangan absolut yang berada pada peradilan agama diperluas dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diamandemenkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut peradilan agama semakin luas dan memperkuat eksistensinya sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian, kewenangan absolut peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah, di mana pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat dalam mencari keadilan. Peradilan agama diberi kedudukan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Kedudukan peradilan agama ini diperluas termasuk dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf 1 UU Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama diperluas dari sebelumnya. Apabila sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Maka sekarang berdasarkan pasal 49 huruf I tersebut, kewenangan peradilan agama diperluas termasuk zakat, infak, dan ekonomi syariah. Sedangkan menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Namun demikian, ada kemungkinan penyelesaian sengketa melalui kesepakatan para pihak yang tertulis di dalam kontrak atau akad. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan pula bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya penyelesaian sengketa melalui non-litigasi seperti musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain, dan melalui litigasi seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan agama yang berada di bawah pengadilan umum. Kemudian materi yang terakhir, alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perkara di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Akan halnya, lembaga pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basarnas saat ini merupakan peradilan agama. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang mana semua pihak yang melakukan sengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan. Hasil akhir dari semua penyelesaian selisih melalui pengadilan merupakan putusan yang menyatakan win-loss selection.
Sedangkan dalam penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan atau non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum dan secara rahasia agar para pihak terjamin prosesnya lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk menghindari keterlambatan yang diakibatkan prosedur dan administratif sebagaimana di pengadilan umum dan memiliki win-win solution. Ketentuan pasal 1 ayat 10. Ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas mempunyai peraturan prosedur yang memuat prosedur dalam penanganan suatu sengketa, antara lain pemohonan untuk mengadakan arbitrase, penerapan arbiter, acara pemeriksaan, permadaian, pembuktian pemeriksaan, pengambilan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan. Di samping itu, lembaga tersebut dapat memberikan suatu saran atau pendapat hukum yang merupakan pendapat dengan adanya persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak yang mengadakan perkara untuk diselesaikan. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perkara, maka lembaga peradilan merupakan jalan terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara yang akan diselesaikan. Kemudian dalam ketentuan Badan Arbitrase, keputusan perdamaian harus dijalankan dengan cara sukarela, tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, apabila sekiranya tidak dijalankan menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka eksekusi akan dilakukan melalui pengadilan negeri setempat. Wewenangan pengadilan negeri tentunya sebatas dalam pelaksanaan eksekusi saja, tanpa harus memeriksa ulang kembali kasus yang sudah diselesaikan oleh arbiter. Serta hukum seperti ini sering terjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum karena baik hukum konvensional maupun syariah cenderung dipandang sebagai salah satu kelemahan penyelesaian hukum melalui lembaga arbitrase. Basarnas dalam melakukan pemeriksaan atau memutuskan sengketa selalu dilandasi dengan hukum Islam atau eksistensi Basarnas merupakan sebuah pilihan hukum bagi umat muslim dalam melakukan penyelesaian perkara bisnis syariah yang keberadaannya telah diperkuat UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut, dapat diminta eksekusinya melalui pengadilan agama. Namun, pengadilan agama tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan Basarnas, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dalam melakukan pengambilan keputusan arbitrase dengan itikat yang tidak baik. Kemudian, apabila dalam pengambilan keputusan arbitrase telah melanggar keputusan umum, pengadilan agama harus menghormati lembaga Basarnas dan tidak ikut campur, akan tetapi dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan dalam peran pengadilan. Sekian penjelasan saya mengenai alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.